Halo, perkenalkan nama saya Alfianingsi. Saya seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Bangka Belitung. Aku Anissa Nur Amelia, umur 19 tahun. Sekarang jadi mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nama saya Abni Mayanti, umur 20 tahun. Saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Assalamualaikum, nama saya Victoria Detesha, umur saya 19 tahun. Status saya calon dari ibu anak-anakmu nanti. Perkenalkan, nama aku Gahayu Hanipa, umur aku 19 tahun. Aku salah satu ojol di Bangka Belitung, khususnya di Pangkal Pinang. Jadi aku selain ojol juga aku sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka di Pangkal Pinang. Nama saya Grisela Gusmandari, umur 19 tahun. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, jurusan keperawatan gigi. Nama saya Renita Aulia Putri, saya seorang mahasiswa. Umur saya baru 20 tahun sih, belum masuk 21 tahun. Pernah kepikiran untuk bunuh diri? Pernah? Enggak. Jujur aja sih pernah sih, cuman nggak terlalu pernah amat. Cuma terlintas di kepala aku aja sih. Oh enggak lah, nggak guna juga kan? Oh, enggak. Enggak. Kalau untuk kepikiran sih belum. Itu kenapa bisa berpikir seperti itu? Tentunya depresi. Yang pasti ibaratnya kita kalau kita yang namanya dalam hidup tuh pasti kita ngerasa kayak hilang harapan gitu. Jadi kita tuh ngerasa kayak nggak punya tujuan. Terus mau ngapain sih di hidup nih, kayak nggak punya goals gitu yang mau dicapai, atau kayak kita tuh nggak punya motivasi hidup. Tapi ibaratnya itu cuma terlintas di pikiran aja. Alhamdulillahnya nggak sampai buat untuk nekat kayak gimana, karena yang bikin juga ibaratnya sadar juga kan yang pasti orang tua. Ibaratnya orang tua itu udah ngebesarin kita dengan susah payah, masa sih mau kita sia-siain aja gitu dengan cara mengakhiri hidup dengan bunuh diri gitu. Waktu pertengahan semester atas gitu ya, jadi waktu ibaratnya kan lagi pusing-pusingnya gitu, kuliah pusing ibaratnya, terus juga tuntutan-tuntutan dari orang tua juga banyak, terus ibaratnya kita tuh mulai pusing nih habis kuliah mau ngapain gitu. Pasti itu tuh bener-bener kayak ngeganggu pikiran. Jadi ibaratnya mau ngapain sih sebenarnya, tujuan awal hidup tuh ngapain. Jadi ibaratnya kayak nggak ada harapan aja gitu, hilang harapan aja gitu. Kenapa? Ya enggak lah, untuk apa kan bunuh diri juga. Kalau emang ada masalah ya diselesain, hatinya ditenengin. Kalau bunuh diri kan enggak nyelesain masalah kan. Karena bunuh diri itu hal yang sangat bodoh dilakukan. Kenapa bisa begitu? Karena ada tugas malaikat untuk mengakhiri hidup seseorang. Untuk apa bunuh diri secara langsung? Ya mikirnya buat apa bunuh diri? Kan kita bisa memecahkan masalah dengan baik-baik gitu. Terus dosa juga sih. Emang nggak takut itu waktu meninggal langsung masuk neraka? Kan serem gitu. Menurut saya sih nggak ada gunanya lah. Terus bunuh diri juga nggak nyelesain masalah juga, gitu sih. Menurutku aku udah punya banyak hal kayak faktor pendukung yang lengkap, dari keluarga yang perhatian, temen, terus juga sering ngutarain isi pikiran lewat blog atau tulisan. Pokoknya jangan sampai kepikiran ditumpuk dalam otak sendiri. Jadi menurut aku nih, di setiap manusia ada batasan-batasan etika ataupun batasan perkataan yang orang tersebut belum tentu menerima apa yang kalian ucapkan ataupun apa yang kalian perbuat gitu. Contohnya seperti kalian bercanda yang ucapannya hanya sekedar bercanda tapi tujuannya itu mengejek. Ngerti nggak? Nah, kalian bertujuan seperti itu belum tentu bagi mereka tidak menyakitkan bagi kalian tadi. Dan bisa jadi orang yang kalian ejek itu bisa bawa perasaan gitu, sampai dia bisa kepikiran atau depresi dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi di setiap kalian ingin mengucapkan sesuatu harus sering disaring apakah dia nerima atau enggak, apakah dia sakit hati atau enggak. Karena kita tidak tahu, setiap orang punya batasan-batasannya sendiri. Ada yang mereka senangi dengan ucapan kalian, ada yang tidak. Karena tidak semua orang yang kalian lakukan seperti itu bisa memberitahu kepada kalian bahwa dia sakit hati. Benar nggak? Kebanyakan orang menyimpan itu dan bisa bikin dia depresi sendiri gitu, dan bisa jadi gila. Benar nggak? Ya, seperti itu sih. Gimana tanggapan kamu mengenai orang-orang yang memilih untuk bunuh diri?
Kalau menurut aku sendiri sih gini ya, ibaratnya kita bisa lihat dari perspektif negatif sama positif. Mungkin aja nih, kita kan gak pernah tahu masalah setiap orang. Cuman yang membedain kita dengan orang lain itu cara kita menanggapi sebuah masalah. Nah, di sini aku bukan maksud mau ibaratnya menggurui ataupun aku mau sok-sok kuat atau gimana. Cuman di sini aku cuman mau ngasih pendapatku aja. Ibaratnya kalau bisa ya, kalau ibaratnya orang nanya ke kita, pernah gak sih kepikir buat bunuh diri? Setiap orang itu pasti pernah loh terpikir buat ibaratnya mengakhiri hidup. Nah tapi yang jadi bedanya itu apakah seseorang itu mau melakukannya dengan tindakan atau itu hanya cuman terlintas. Kan ibaratnya kalau kita lihat pisau juga pasti ada terpikir, kalau pisau ini kena tangan nanti kita mati, bener nggak? Nah jadi yang kayak yang aku bilang tadi, jadi mungkin mereka tuh udah nggak ada harapan, ibaratnya nggak punya motivasi lagi yang aku bilang tadi. Jadi goals hidup mereka juga ibarat kalau aku ngambil contoh dari diriku sendiri, nggak tahu nih mau dibawa kemana gitu, mau ngapain, ibaratnya udah di titik terbawah dan nggak ada orang yang bener-bener nge-support dia. Jadi ibaratnya nggak ada orang-orang terdekat atau gimana gitu. Yang milih untuk bunuh diri gimana? Oh my god, oh my god, oh my god gitu. Sebenarnya balik ke pribadi masing-masing sih, balik ke hak masing-masing. Dia mau bunuh diri atau enggak itu hak mereka. Namun di setiap agama pasti mengajarkan, kita balik lagi ke agama ya. Di setiap agama itu pasti mengajarkan yang namanya bunuh diri itu adalah haram dan juga berdosa besar, karena sudah dikasih kesempatan hidup, kenapa tidak mau melanjutkan hidup gitu? Masih menyerah gitu aja gitu. Orang yang bunuh diri tuh kayaknya bodoh deh, goblok bener, hidupnya goblok. Kayak nggak ada cara lain gitu harus selain bunuh diri gitu. Apaan sih juga mati masuk neraka kalau bunuh diri? Setiap manusia kan berbeda-beda jalan cerita, jalan hidup. Mungkin itulah jalan terbaik buat dia. Tapi untuk teman-temanku yang baik, jangan pernah melakukannya. Karena itu tidak boleh, dosa yang sangat besar. Menurut aku sendiri, kita nggak bisa menjudge satu pihak kenapa orang banyak atau beberapa orang yang memilih jalan untuk bunuh diri. Mungkin di sisi lain udah nggak bisa nanggung beban yang dia pikirin, nggak punya rumah dalam artian faktor pendukung kayak temen atau keluarga yang ngerti atau istilahnya bisa tahu di posisi dia. Jadi dia ngerasa sendirian, mungkin ngehadapin semuanya. Kalau menurutku sih mungkin pemikiran mereka masih dangkal, kurangnya mikir akhirat gitu. Ya mungkin mereka itu bisa dibilang lagi depresi atau stres ya. Mungkin mereka nggak punya tempat buat bercerita, mereka nggak nemu jalan keluar buat masalah mereka, makanya pikirannya jadi nyempit gitu. Nggak apa sih, harusnya kan kita kan kayak kita punya orang terdekat, orang terpercaya, kenapa kita nggak coba obrolin ke mereka buat cari solusinya bagaimana? Atau enggak, kita kan masih punya Tuhan, kita punya kepercayaan masing-masing, kenapa nggak diobrolin ke Tuhannya, minta petunjuk, kenapa nggak gitu? Nah, gimana pesan kamu buat orang-orang yang ngalamin depresi, yang nggak punya niat lagi untuk hidup, atau yalah menyerahlah untuk hidupnya? Siapa tahu mereka menonton ini. Menurut saya sendiri, yang pertama jangan pernah untuk self diagnosa sendiri, karena yang aku tahu depresi itu ada 3 kan, depresi ringan, sedang, sama berat. Nah kalau aku sendiri ngerasa aku ada di tahap depresi yang ringan. Misalnya kalau lagi down, aku kayak tiba-tiba ngeisolasiin diri, kayak matiin semua sosial media atau nggak muncul sama sekali ke banyak orang sampai benar-benar ngerasa udah baik-baik aja baru keluar. Pernah juga menurut aku salah satu faktor penyebab depresi sendiri bisa dari sosial media, karena aku pernah juga off sosial media, khususnya Instagram sama Facebook itu setahun. Jadi ngerasa aja kayak setelah off dari sosial media itu hidup tuh lebih nggak panik lagi, nggak banding-bandingin diri sendiri lagi. Hidup itu emang penuh masalah. Kalau nggak mau ada masalah ya itu
pasti orang pikirnya mati ya. Padahal enggak. Kalau kita milih buat bunuh diri, itu sama aja kita ninggalin masalah buat orang yang kita tinggalin. Kenapa? Yang pertama, kita pasti meninggalkan beban kepada keluarga kita. Pasti banyak pertanyaan mengenai kenapa anaknya bisa bunuh diri. Pasti itu akan meninggalkan bekas. Yang kedua, orang tua kita pasti malu. Kayak gitu. Pesan buat kalian, lebih dekatkan dirimu pada Tuhan. Karena di saat kita tidak ada seseorang buat untuk bersandar, masih ada Tuhan dan masih ada sujud untuk membisikkan cerita-cerita kepada Tuhan. Gimana ya? Kalian depresi ataupun stres atau gimana gitu ya, itu kan biasanya kan terjadi dari beberapa akibat. Salah satunya kan insecure ataupun segala macam gitu ya. Saran dari aku adalah bersyukur sih, sabar, berdoa dan bersyukur. Nah, syukur yang aku maksud itu adalah jangan syukur dan berhenti gitu, tapi syukur dan bertindak gitu. Jadi buat teman-teman, kita bersyukur tapi kita bertindak, apa sih yang salah dari kita, dan kita ubah apa yang salah dari kita tersebut. Jangan bersyukur dan berhenti di situ saja. Oke? Ibaratnya kalau kita merasa depresi atau kita merasa di titik terbawah, coba deh kita kilas balik. Ibaratnya harusnya kita tuh berterima kasih loh ke diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Terima kasih ke diri kita sendiri yang udah kuat sampai saat ini bisa bertahan. Nah, kenapa kita dengan cuman pikiran yang terlintas ibaratnya mau bunuh diri gitu, kita tiba-tiba langsung mau ngeeksekusi diri kita sendiri, ibarat dengan menghakimi diri kita sendiri, mengakhiri hidup kita. Nah, maksudnya coba deh kita dekatin ke orang-orang terdekat kita. Misalnya kan kita kan nggak tahu, kadang ada orang yang alasan mengakhiri hidupnya itu karena keluarganya yang mungkin ada masalah keluarga, atau mungkin ada masalah di percintaan, atau mungkin ada masalah di sosialnya gitu, mungkin sanksi dapat sanksi dari sosial atau gimana. Cuman balik lagi, ibaratnya kalau kita merasa kita tuh lagi down ataupun kita ngerasa terpuruk aja gitu, coba deh kita lihat ke bawah. Maksudnya lihat ke bawah bukan lihat tanah ya, tapi maksudnya kita nih, misal kita kayak bergabung lah misalnya dengan orang-orang yang jauh hidupnya kurang beruntung dari kita. Misalnya ngambil contoh sederhana aja nih, alhamdulillah kita masih bisa makan hari ini. Nah, ternyata di luar sana pun masih ada orang yang bisa makan. Jadi itu bisa jadi nambah motivasi diri sendiri. Mungkin kita nggak punya orang buat ngemotivasi diri kita, tapi kita bisa untuk memotivasi diri kita sendiri dengan melihat ke bawah kayak gitu. Ini juga ada pesan ya buat kalian-kalian yang dicurhatin sama teman-temannya. Kalau ada teman-temannya yang lagi curhat, mohon ditanggapi. Aku sih gimana ya, menurut aku, kenapa? Mungkin aku juga termasuk orang yang tertutup. Bukan berarti nggak punya teman cerita, bukan. Nah, kita bisa pilih teman-teman terdekat kita yang untuk kita percaya. Terus untuk seandainya kita nih dicurhatin sama teman kita, yang pertama jangan langsung menghakimi. Yang kedua itu kita harus dengerin aja dulu, jangan dipotong-potong. Itu bakal terkesan gimana ya, males loh kalau kita curhat dipotong-potong atau enggak dijadiin jangan dibandingin sama masalah yang kita punya. Karena apa? Ya karena kita nggak tahu posisi dia itu gimana, mentalnya dia itu gimana, kita nggak tahu kan, karena kita bukan psikolog atau dokter di kejiwaan ya. Aku cuma menyampaikan apa yang ada di benak aku sama apa-apa yang aku baca. Jangan menghakimi, jangan membandingkan. Seandainya nih, cuma segitu, aku dulu kayak gini biasa aja, nggak boleh kayak gitu. Itu bakal bikin teman kamu yang lagi curhat itu down, dan pasti dia nggak bakal mau curhat ke kamu lagi. Itu udah pasti. Kita punya temen yang punya masalah, mungkin kita nggak bisa bantu kasih solusi, tapi kita bisa bantu mendengarkannya saja, atau enggak kita bisa dekap dia. Lebih mendekatkan diri pada akhirat. Terus kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, mending cerita sama teman gitu kan, biar ada motivasi juga dari teman gimana kan gitu. Kunjungin psikolog kalau emang perlu dan butuh. Kalau emang lebih butuh yang lain, bisa ke psikiater, mungkin bisa minta resep obat atau lain-lain. Terus jangan pernah ngerasa sendiri. Kalaupun nggak punya temen atau keluarga yang ngerti, seenggaknya bisa nuangin ke dalam tulisan lah atau blog. Yang penting jangan ngerasa semua beban itu kamu sendiri yang nanggung. Oke.
Untuk kamu, don't worry, be happy because you are special. Semoga untuk kalian yang mempunyai kepahitan dalam hidup, ingat semua kata-kataku, semua akan indah pada waktunya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa dukung channelnya Teledars dengan di subscribe, like, dan komen ya. Biar channel ini bisa mengembangkan konten-konten yang bermanfaat dan menarik buat kita semua. Oke, dadah. See you.